Shalom Bapak Ibu semuanya yang dicintai Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Penny, terima kasih atas kesempatannya, kepada Pak Sur juga. Taunya Bu Penny sama Pak Sur dan ibu-ibu di tempat ini. Puji Tuhan kita bertemu kembali ya Bapak Ibu. Tema saya adalah tanda anak Allah atau anak-anak iblis. Tanda ini Bapak Ibu. Dan kebetulan kita merayakan hari Paskah. Dan di Israel juga merayakan hari Paskah Bapak Ibu. Cuman Paskahnya Israel dengan orang-orang Kristen ini, dengan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu berbeda Bapak Ibu. Kalau di Israel itu dia memperingati Paskah itu, mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun mereka jadi budak di Mesir itu mereka keluar. Dan keluarnya juga tidak mudah Bapak Ibu, tetapi mengalami tulah. Pertama, air jadi darah. Seluruh Mesir airnya gak ada air putih. Sungai Nil semuanya jadi darah. Yang kedua, katak semua di kota Mesir. Tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, dan tulah ke-10. Baru Fir'aun itu melepaskan bangsa Israel. Tulah ke-10 anak sulung mati. Kenapa anak sulung mati? Karena di Mesir itu Bapak Ibu, mereka menyembah kepada dewanya. Jadi di Mesir itu hanya anak sulung itu mereka jembatan menuju ke dewanya. Jadi anak bungsu, anak kedua itu enggak. Anak sulung itu yang bisa membawa jembatan mereka ke kepercayaannya, ke dewanya. Itu yang dibunuh sama Tuhan. Semua anak sulung, dari binatang, dari raja, dari masyarakat, kelas atas sampai kelas bawah, itu semuanya anak sulung mati Bapak Ibu. Karena apa? Supaya tidak ada hubungan lagi, tidak ada kontak lagi dengan dewa-dewa. Karena Allah menunjukkan, ini loh aku, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dewamu ini loh, jembatannya sudah diputus. Jadi Fir'aun semuanya malam itu nangis semuanya. Ibu-ibunya, anak kesayangannya, anak harapannya, biasanya anak sulung, semuanya nangis Bapak Ibu. Jadi di Israel waktu itu malam itu terdapat tangisan yang waduh luar biasa ya, sedihnya ya. Tetapi hanya masuk di bangsa Mesir ya. Tapi Israel itu selamat karena apa? Dia ada tanda di pintunya. Atas, di tiangnya kanan kiri itu, makanya dia selamat Bapak Ibu. Itu juga semuanya itu perjanjian lama itu adalah perlambang. Wujud aslinya itu Kristus. Berarti kita itu selamat harus ada darah yang dicurahkan. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu. Dengan pengalaman-pengalaman yang super dahsyat itu, mereka akhirnya dilepaskan oleh Fir'aun. Walaupun mereka lepas itu Bapak Ibu, Fir'aun itu kan masih nguber ya, sampai ketemu Laut Iberau itu. Lah kalau Kristen itu enggak Bapak Ibu, kita merayakan Paskah. Karena apa? Karena ada darah Kristus di atas kayu salib yang membeli kita lunas terbayar. Kita merayakan Paskah karena kita sudah menjadi orang-orang merdeka, sudah menjadi hamba Kristus, sudah menjadi warga kerajaan surga. Kemarin kita menjadi warga kerajaan kegelapan. Tetapi setelah darah Kristus di atas kayu salib membeli kita lunas dalam Wahyu 5 ayat 9, sehingga kita semuanya sudah dibeli. Hutang-hutang dosa kita ditulis di atas kayu salib, lunas terbayar, kita menjadi milik Tuhan Yesus sejak kita percaya sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui Paskahnya Israel dan Paskahnya Kristen, orang Kristen Bapak Ibu, sekarang banyak sekali orang Kristen. Itu kita bisa melihat bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi hatinya ini loh, hatinya ini dia masih tidak bisa melepaskan spirit dari Mesir. Kadang-kadang kita juga begitu, anak-anak Tuhan. Kita sudah diberikan kemerdekaan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tapi masih ada spirit Mesir, masih ada spirit masa lalu sebelum kenal Tuhan, masih belum bisa
bisa ditinggalkan. Seperti orang Mesir, tubuhnya dia sudah keluar dari perbudakan Mesir, tetapi spiritnya ini masih yang belum dilepas, belum ditinggalkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Mungkin ada yang bisa bantu membacakan? Ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Silakan 1 Yohanes pasal 3 Ya. ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Di sini sangat jelas sekali. Tanda anak-anak Allah atau tanda anak-anak iblis. Kalau anak-anak Allah, kita bisa melepaskan spirit Mesir di dalam diri kita. Kita mau menanggalkan dosa-dosa masa lalu kita. Karena kita adalah manusia baru, manusia ilahi, manusia yang sudah ditebus darah Kristus. Anak-anak Allah itu berbuat kebenaran. Yang berbuat kebenaran itu berasal dari Allah. Tapi yang tidak berbuat kebenaran itu berasal dari iblis, ya. Terus yang nomor 2 ini yang B, kalau kamu mengasihi saudaramu. Nah ini ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Di sini yang disebut saudara itu Bapak Ibu, bukan hanya saudara kandung, tetapi di dalam Kristus kita semuanya adalah saudara. Saya saudaranya bukan ini, saya saudaranya sampai lalu Bu Siska. Saya saudaranya Pak Sur, saya saudaranya Bapak Ibu di sini, saya saudaranya Ibu Dian. Kita semuanya saudara. Saudara di dalam Kristus ini yang disebutkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10b. Karena Yesus sendiri mengatakan pada saat di atas kayu salib di dalam Matius, ya. Nanti dibuka sendiri karena ini waktunya takut habis. Matius 19 ayat 26 sampai 27. Nanti baca di rumah. Yesus mengatakan kepada Maria, waktu itu Yesus pada saat disalib, ya, di bawahnya itu ada Maria, ibunya Maria Magdalena, terus ada saudaranya Maria, mungkin Salome, ya. Terus ada muridnya yang dikasihi Yohanes. Itu Yesus mengatakan, "Ibu, ini anakku." Terus dia mengatakan kepada Yohanes, "Yohanes, ini ibumu." Nah, berarti kan kita itu semuanya saudara. Yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, saudara ya kita semuanya ini yang di dalam Kristus. Jadi kita harus saling mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi saudaranya itu tidak berasal dari Allah, Bapak Ibu. Lah, sekarang kita baca lagi. Kadang kita itu merasa, ya, aku ini sudah ke gereja loh. Aku ini sudah pelayanan. Betul ya Bapak Ibu, ya? Ada yang merasa gitu ya. Aku ini mesti gereja loh Tuhan, dari Senin sampai Minggu. Bagus loh Bu, bagus juga. Daripada kita di rumah melamun, lebih baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Daripada kita di rumah melamun, lebih baik kita memuji dan memuliakan nama Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Makanya betul Bu Penny itu ada ibadah tengah minggu hari Kamis di sini untuk mengumpulkan ini loh, murid-muridnya Tuhan Yesus, untuk mengumpulkan ini loh saudara-saudara kita supaya kita iman kita tetap kuat bersama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ini Bu Penny pun juga ada kebetulan. Kalau Tuhan Yesus tidak menyuruh itu tidak ada hati, pasti tidak ada hati. Repot Bapak Ibu ya. Tapi karena Tuhan Yesus, karena setiap langkah kita berkenalan, kita bertemu, itu saya sangat percaya itu semuanya adalah seizin Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran itu, kalau kita sudah tahu apa yang di dalam 1 Yohanes 3, berarti kita harus introspeksi diri. Apa aku tuh benar? Apa aku tuh memiliki kebenaran? Apa aku tuh tanda-tanda anak Allah memiliki kebenaran?
Di dalam tubuh kita ini yang mendiami, kita ini bait Allah, rumah Allah. Kalau ada Roh Kudus di dalam Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, itu berarti yang masuk rohnya setan, rohnya iblis. Gak ada, nyatanya itu gak ada. Tuhan sendiri mengatakan, gak ada suam-suam kuku abu-abu akan dimuntahkan. Jadi gak ada suam-suam kuku. Merah, putih, hitam, putih, gak ada abu-abu. Di dalam Kristen tidak ada. Ikut Yesus atau ikut setan. Nah, makanya Alkitab itu jelas sekali mengatakan tanda anak-anak Allah, dia ada kebenaran di dalam hidupnya. Tanda anak-anak setan, tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Tidak ada kasih di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sekarang untuk kita bisa tahu, kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 44. Jangan sampai kita itu sudah ke gereja Bapak Ibu, tetapi kita itu menjadi Bapak kita itu bukan Yesus. Bapak kita itu setan loh, ngeri banget loh. Padahal sudah melayani loh Bapak Ibu. Ternyata Bapak kita itu setan. Bisa dibacakan? Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Loh, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak setan, dia masih mengikuti spirit Mesir, tidak mau meninggalkan spirit Mesir, otomatis yang diam di dalam dirinya anak-anak setan. Setanlah bapakku. Gawat loh Bapak Ibu. Loh Tuhan, aku ini harus melayani loh sampai mau tidur gereja, tapi di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Setanlah bapakmu, karena kita mengikuti keinginan-keinginan setan. Di dalam gereja kita senggol kanan, senggol kiri, betul ya Bapak Ibu ya, nginjek bawah untuk kita bisa naik. Padahal di dalam tanda-tanda orang kebenaran itu dia mengasihi saudaranya, dia memfitnah kanan, memfitnah kiri untuk menjatuhkan saudara-saudara. Bapak Ibu, percaya saja kalau Tuhan sudah mempromosikan anak-anaknya, percaya saja Bapak Ibu, walaupun seolah-olah pintu itu tertutup, kalau Tuhan membuka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mempromosikan anak-anaknya, tidak ada manusia apapun yang bisa menghalanginya Bapak Ibu. Walaupun kita itu sering mendengar ya, dengan difitnah, ya mungkin ya teman-teman itu sering juga ada yang curhat, senggol kanan, senggol kiri, injak bawah untuk bisa naik. Karena setan itu juga pintar loh. Dia itu menyusup ke dalam persekutuan doa, menyusup ke dalam gereja-gereja, sehingga tidak bisa tenang Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menjangkau jiwa-jiwa? Bagaimana kita mau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus kalau di dalamnya tuh umat terus? Betul ya Bu Penny ya? Gak sempat Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu di sini nih ya, ini murid-murid Tuhan Yesus. Itu berarti apa? Wasiatnya Tuhan Yesus itu bukan buat saya, bukan buat Ibu Dian, Ibu Penny, tapi semua loh. Wasiat itu apa? Yang terpenting, pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku. Itu wasiat terakhir, itu yang harus kita pegang. Jadikan semua bangsa muridku loh Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ini harus apa? Dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, kita harus memberitakan Injil kepada saudara, tetangga, teman, ngajak-ngajak gitu. Ini kan masih ada yang kosong, bangkunya 3 ini. Ini harus kita isi dengan prajurit-prajurit Tuhan. Itu karena wasiat Tuhan Yesus. Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 21. Kalau engkau mengasihi aku, berarti kita mengasihi Yesus. Karena kita tandanya adalah anak-anak kebenaran di dalam diri kita.
mengajak, kita bisa menjadi curhatan Bapak Ibu, ya. Soalnya ini dunia sudah semakin kayak seperti ini ya. Jadi mungkin banyak orang yang susah paham. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menjadi tempat untuk berkeluh kesah. Bapak Ibu harus berkeluh kesah yang benar. Jangan malah dibawa ke peramal gitu ya. Itu juga dari spirit Mesir. Kita harus meninggalkan juga seperti itu Bapak Ibu. Spirit-spirit penyembahan berhala, penyembahan apapun dewa-dewa ya, dukun-dukun itu juga spirit Mesir ya. Makanya orang Israel juga jatuh di dalam nyembah anak sakti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, karena firman Tuhan sebagai patokan, sebagai pedoman untuk kita mengerti, untuk kita lebih dalam, untuk kita lebih paham Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 27 ya, tapi ini kita nggak baca. Boleh dibaca juga boleh supaya lebih paham. Coba Matius 23 ayat 27 dan 28. Matius pasal 23 ayat yang ya. 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yang ke-28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus itu mengatakan, hei orang Farisi, engkau seperti kuburan. Enak loh ini Bapak Ibu. Seperti kuburan yang dilabur putih. Ya, karena itu kan mesti ke kuburan ya. CB itu ke kuburan, bersihkan kuburan ya. Dibersihkan terus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan seperti orang Farisi. Dibersihkan terus luarnya, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Kotoran ini kita ini nggak enak loh Bapak Ibu. Kotoran ini kotoran, maaf ya, kotorannya manusia ya. Betapa kotornya, betapa baunya. Tuhan Yesus sampai mengatakan banyak kotoran. Itu sangat bahasa halus itu. Bahasa kasarnya ya seorang Jawa bilang gitu di Surabaya itu. Banyak itu gitu ya. Yang Bapak Ibu mengeluarkan setiap pagi. Loh, seperti itu. Karena apa orang Farisi itu? Dia supaya dilihat orang pakai baju putih-putih, supaya dilihat orang dia itu berdoa di tengah jalan, dia ingin dihormati Bapak Ibu. Itu orang Farisi. Orang lain semuanya dianggap berdosa, orang lain semuanya dianggap bersalah, dia yang paling benar. Itu orang Farisi. Itu sama Yesus ditegur, engkau seperti kuburan. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dengan kehidupannya. Dia menjajah orang-orang yang gak mampu, orang-orang janda miskin diperes Bapak Ibu. Itu seperti apa? Kuburan yang dilabur putih. Depannya bagus, tapi dalamnya penuh dengan kotoran. Di dalam Galatia 5 juga disebutkan, saya membaca ya. Di dalam Galatia ini adalah perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan bukan dari Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu buahnya bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam Galatia. Orang kita bisa melihat itu benar apa enggak, itu muridnya Tuhan Yesus apa enggak, sesuai dengan Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 10. Itu kita bisa melihat dari buahnya Bapak Ibu. Pohon mangga pasti buahnya juga mangga. Pohon durian buahnya juga durian. Kalau kita di dalam kita ada Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus, ada Yesus, pasti di dalamnya juga kelihatan buahnya. Tapi kalau buahmu di dalam itu ada roh setan, di dalam Yohanes 8 ayat 44, setanlah bapakmu, maka ini buahnya Bapak Ibu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jangan seperti orang Farisi ya Bapak Ibu. Kita ini bukan orang Farisi, tapi kita itu adalah murid Yesus yang sudah menanggalkan spirit Mesir. Percabulan, kecelakaan
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Ini Alkitab ini betul-betul pelita bagi kaki kita, jalan bagi kaki kita, supaya tidak salah langkah. Makanya kita itu setiap hari harus membaca firman Tuhan, karena ini air kehidupan firman Tuhan ini. Seperti gelas yang berisi kopi kotor ini, ya sudah kita minum kopinya ini kotor. Kalau kita isi air terus masih budak, diisi terus, pasti airnya itu keluar yang budak-budak jadi bersih. Seperti kita Bapak Ibu, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Tapi kalau kita tiap hari membaca firman Tuhan, kita mengerti, oh ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Oh ini ya firman Tuhan ya. Oh ya, aku cinta Tuhan Yesus karena aku sudah diselamatkan. Kita melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita melayani. Kita memberkati karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita memberkati yang lainnya. Kita memuji Tuhan karena kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Orang melayani itu juga begitu, Bapak Ibu. Pada saat kita sedih, ya, pada saat kita sedih, tapi kita tetap memuji Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Itu namanya penyembahan. Jadi penyembahan itu bukannya yang kita enak terus memuji Tuhan, enggak. Budian juga seperti itu. Sebetulnya tadi dia kesini itu juga ada masalah juga ya, dia capek atau apapun cara lain dari pagi, tapi dia masih tetap hadir. Aku ingin hadir sama Tuhan, diberikan kekuatan. Ya itu namanya melayani Tuhan, Bapak Ibu. Justru pada saat kita tidak mampu, kita tetap melayani Tuhan. Ya itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat poin, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu, saudara-saudara? Jadi jangan sampai yang kita kembali lagi ke firman Tuhan. Jangan sampai kita itu merasa aku sudah kenal Tuhan, aku sudah percaya Tuhan, tetapi di dalam, coba dibuka 1 Yohanes 2 ayat 4. Tetapi firman Tuhan mengatakan pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4. Silakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oh Bapak Ibu, kita merasa sudah kenal Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan pendusta. Karena apa? Karena kita melakukan, kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pendusta. Coba dijalin kanan kiri, jangan jadi pendusta ya. Coba. Hendaklah saudara-saudara di tempat ini kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengarkan, kita bukan hanya mengerti, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada roh kebenaran, tanda-tanda anak Allah ada di dalam diri kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Memang Tuhan mengatakan pikul salib, sangkal diri setiap hari. Kita pikul salib itu Bapak Ibu bukan kita diselamatkan, kita gak mampu. Karena darah Kristus itu yang hanya, Yesus yang hanya memikul salib. Kita pikul salib itu untuk disempurnakan Bapak Ibu. Jadi kita sudah diselamatkan, kita pikul salib untuk disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Setiap hari kita serupa dengan Kristus, tidak ada yang instan. Tidak ada 1 bulan 1 hari serupa dengan Kristus, itu tidak ada. Kita belajar setiap hari pikul salib, sangkal diri
untuk kita dijadikan sempurna, untuk kita dijadikan mempelai-mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Setiap hari, aduh Tuhan, pikul salib sangkal diri untuk kita dijadikan sempurna. Pikul salib sangkal diri untuk dijadikan sempurna. Karena kita sudah, Yesus sendiri sudah pikul salib menebus dosa kita. Darahnya sudah memberi kita lunas. Jadi kita pikul salib untuk disempurnakan, sehingga bertambah hari kita merasa, oh hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena kita berani pikul salib Bapak Ibu setiap hari. Sampai kapan Bu? Sampai mati. Pikul salib bukan kalau kita sudah usia 50. Oh sudah bukan waktuku, ini yang muda-muda. Oh aku enggak, aku sudah umur 60. Oh aku enggak, aku sudah jadi hamba Tuhan. Oh aku sudah menjadi pelayan Tuhan, aku enggak mau pikul salib. Enggak Bapak Ibu, kita tetap pikul salib sampai meninggal, sampai garis finish, sampai ketemu Tuhan Yesus, sampai di surga, pintu surga dibuka untuk kita. Ini anakku yang kukasihi. Amin, puji Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kebenaran ada di dalam diri kita, buahnya juga bisa dilihat orang lain. Buah itu yang merasakan siapa? Seperti pohon, ada buahnya. Yang merasakan pohon atau orang lain? Yang merasakan pohon itu orang lain. Misalnya pohon manggis, waduh enak manggisnya ini. Itu yang merasakan orang lain. Kita di pohonnya tidak bisa merasakan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita ikut taat dengan firman Tuhan, kita tidak menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka orang lain itu yang akan merasakan buahnya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Galatia pasal 5 ayat 22 ya. Dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Jadi kita itu bisa dirasakan orang lain Bapak Ibu, buah-buah kita dengan kelemah lembutan. Jangan sampai di mana-mana Bapak Ibu jadi troublemaker. Misalnya, siapa namanya Bu? Namanya siapa? Oh, Bu Juaria. Oh, ada Bu Juaria, seneng aku. Nah, buahnya bisa dirasakan tonggonya Bu. Tapi ada Bu Juaria tonggonya belayu kabeh Bu. Ada Bu Juaria. Apa? Nanti aku diajak berantem, nanti aku dimarahin. Loh, itu buahnya kecut Bapak Ibu. Bagaimana? Betul ya, kecut ya? Kecut banget. Bagaimana terus kita mau mengajak orang lain? Ayo kita memuji Tuhan. Kita ngajak mereka. Enggak bisa Bapak Ibu. Saya itu loh Bapak Ibu, saya itu bukan dari keluarga Kristen, tapi saya itu sudah dari kecil itu saya di kelenteng Bapak Ibu. Mulai kecil itu di Kapasan itu saya itu di kelenteng Bapak Ibu. Jadi saya itu budaya Kristen. Saya ikut apa sih waktu kecil? Tetangga itu loh. Saya itu kalau orangnya memang dari kecil itu aktif. Kalau tidur itu saya nggak pernah tidur, keluar Bapak Ibu. Keluar saya ikut ke gereja waktu masih kecil Bu. Waktu masih kecil saya itu ke gereja. Saya itu sukacita, belum mengerti itu Yesus lah. Bapak Ibu juga seperti itu. Ngajak temennya ayo diajak nyanyi. Saya dulu senang absen. Soalnya kalau Natal absennya penuh itu kan dapat hadiahnya besar. Anak-anak itu ya. Akhirnya saya bingung. Tuhan, kasih main. Tuhan yang benar itu yang mana Tuhan? Yang benar itu saya tolong Tuhan, tunjukkan
Ternyata Bapak Ibu, waktu itu di gereja saya itu muda-mudinya itu kan sedikit ya. Dan saya memang dari kecil itu saya senang nyanyi Bapak Ibu. Jadi saya itu ikut kur, ikut pakai jubah-jubah, ya kecil sendiri, ya sama teman-teman yang lain ada yang tua-tua gitu. Jadi mulai kecil itu saya sudah ikut gitu. Terus karena muda-mudinya sedikit, akhirnya saya ikut muda-mudi itu yang ngajar misionaris dari Amerika, Pak Charles Cole, rumahnya di Insinyur Anwaris itu. Jadi dikasih buku tebel-tebel Bapak Ibu. Akhirnya saya itu pertama saya cuma ikut-ikutan, lama-lama saya mengerti. Oh ini ya Tuhan, oh ini ya Tuhan. Akhirnya saya sudah mantep, SMP saya sudah mantep. Saya apalagi membaca Kaisar Nero itu. Waktu itu orang Kristen ini saya saksi Bapak Ibu. Waktu itu orang Kristen itu kan yang ikut Yesus itu sama Kaisar Nero itu kan dibakar, dijadikan pelita, dijadikan api untuk di jalan-jalan gitu Bapak Ibu. Terus dimasukkan ke diadu sama harimau, dimakan sama harimau itu yang Kristen. Sampai seperti itu saya sampai gini dalam hati saya. Tuhan, kalau aku disuruh memilih, aku akan memilih Engkau Tuhan. Bapak Ibu, ternyata nasar saya itu Tuhan tahu, Tuhan mendengar Bapak Ibu. Akhirnya pada saat saya itu kuliah, saya itu ketemu dengan orang laki-laki ya pasti ya. Itu sudah mau diminta gitu ya. Saya disuruh memilih, saya disuruh meninggalkan iman saya. Saya disuruh memilih rumah Bapak Ibu. Mau di Malang itu kan ada jalan Lasem, belakangnya Ijen. Di Surabaya disuruh memilih, belakangnya sebelahnya CW. Itu perumahan apa itu? Perumahan apa itu sebelahnya CW? Kencana. Ya, Kencana. Terus di Malang itu jalan Megamendung. Pokoknya ini kan orang pejabat gitu. Tapi saya tetap memilih Tuhan. Akhirnya saya waktu itu pilih siapa? Ke gereja atau ikut saya? Saya itu sudah penyerahan diri saya. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Loh ini loh Tuhan. Tapi kalau kita gara-gara Tuhan, kita tidak takut kehilangan nyawa. Tuhan pun tahu, Tuhan tidak mau berhutang. Pada saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya diingatkan dengan Roh Kudus. Ingat enggak kamu waktu SMP? Kamu dulu bilang apa? Kalau banyak orang Kristen di lapangan disuruh memilih, dipotong leher, saya milih dipotong leher. Itu saya ingat, itu memberikan saya kekuatan. Akhirnya saya jawab, saya milih Yesus. Ternyata Bapak Ibu ada sopir sebelah. Loh kan aneh, mau rumahnya itu seperti ini loh. Tembok-tembok yang ditutup itu loh. Kok bisa ada sopir sebelah? Ini saya juga sampai hari ini nggak tahu. Itu sopir beneran atau malaikat yang nyamar jadi sopir. Jadi akhirnya di ruang tamu itu ditarik itu batalnya. Itu puji Tuhan, saya ada sampai hari ini. Itu saya bertemu dengan ibu-ibu, bapak ibu di sini. Saya berkenalan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan itu betul-betul apa yang dulu saya pelajari langkah saya, itu semuanya di tempat ini Tuhan pakai. Apa yang saya pelajari di misionaris dulu itu sama Tuhan dipakai. Loh kok saya di gereja saya ini Pak Sur tahu ya. Terus saudara-saudara kalau sekarang ini disuruh memuji, disuruh apapun, sudah jalani saja. Nanti akan Tuhan pakai sendiri loh. Pada waktunya, oh ini di sini, oh ini di sini, ini di sini. Tuhan pasti pakai sendiri. Ibu dia ini dulu juga malu-malu pertama kali. Sekarang ini sudah tak lihat IG-nya sudah di mana-mana. Itu Tuhan pasti akan pakai sendiri. Tuhan akan promosikan sendiri. Yang penting di dalam hati kita ada kebenaran Kristus sebagai anak-anak. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Walaupun kita itu mengasihi Tuhan, terus bukannya kita itu kaya loh Bapak Ibu. Oh aku sudah cinta Tuhan Yesus, terus kita gak ada masalah. Oh aku sudah cinta Tuhan Yesus, setiap hari ke gereja melayani, hidupnya harus enak. Enggak loh Bapak Ibu. Enggak loh ya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu semuanya. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan menyertai engkau. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tidak sendirian di tengah dunia ini sebagai yatim piatu. Tetapi ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci yang diam di dalam diri kita, yang menuntun hidup kita. Yuk kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan
Yesus, tadi doanya meninggal ya, yang temannya itu. Ikut Yesus, bagaimana ini Tuhan? Satu hal Bapak Ibu, kita tetap fokus kepada Tuhan. Masalah boleh datang, badai boleh datang. Kalau kita lihat ke belakang, siapa di sini yang gak ada masalah? Selama kita hidup, selama ada nafas, itu pasti ada masalah besar, kecil, dan kecil. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Loh, amin. Pada saat engkau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. Pada saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Loh Bu, tapi ini aku ini wis gak kuat ini Bu. Ini wis mentok, saya ini wis gak kuat. Buktinya Bapak Ibu ada di tempat ini. Saya juga dulu pernah ngalamin. Ini wis mentok loh Tuhan, masalahnya di atas gunung. Loh, ternyata lihat ke belakang loh, semuanya itu satu persatu seperti benar itu sama Tuhan itu dibuka satu persatu. Makanya kita ada hari ini Bapak Ibu. Kita ini orang-orang hebatnya Tuhan. Kita ini sudah umur berapa? Kita sudah melewati berapa keranjang di belakang itu. Tetapi apa? Tuhan berjanji, aku akan menyertai-mu. Percobaan yang kau alami tidak melampaui dari batas kekuatanmu. Yang penting satu hal Bapak Ibu, persembahan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan engkau ditukar keselamatanmu dengan apapun juga. Ayat terakhir, Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, bisa ya. Wahyu 14 ayat 13. 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini loh Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Jerih lelahmu, Tuhan sudah tahu, jerih lelahmu semuanya kita disuruh istirahat di surga. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, walaupun kita seolah-olah hari itu aduh berat sekali. Jerih lelahmu akan ditampung Tuhan di surga. Tuhan tahu. Seperti temannya tadi, dia tidak apa-apa dia mati. Semuanya kita akan mati. Semuanya kita akan menuju Sukolilo dan Kembangkuni. Yang penting kita di dalam Yesus. Itu kemenangan kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan ini, saya menyanyi dengan Ibu Dian. Bapa, bersembahkan tubuhku pada persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Ibadah yang sejati. Tuhan
sumber tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi hidup Tuhan di tempat ini. Sehingga kami semua tidak menjadi hanya melihat mendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu. Sehingga bangku-bangku yang kosong kau isi penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Jadikan tempat ini tempat pemulihan, tempat pemuritan, tempat jiwa-jiwa mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sepakat